Hai, udah lama banget nggak bikin video, kayaknya udah hampir sebulan lebih gue nggak bikin video karena bener-bener lagi sibuk banget. Sekarang gue kerjanya juga udah full WFO lagi, jadi setiap pagi udah ke kantor, jam 9 ke kantor, terus pulang jam 6 sampai rumah jam 7. Jadi malam-malam tuh kayaknya rasanya udah capek banget. Terus ya udah lagi banyak kerjaan juga, jadinya nggak fokus untuk bikin yang lain. Nah, kali ini gue udah ada waktu lagi, gue sempet-sempetin lagi sekarang buat bikin video lagi, karena gue pengen update lagi perkembangan tentang dana pensiun gue dan dana tabungan sama dana ya yang ada di Bibit. Jadi yang pertama kali gue pengen update dulu tentang dana tabungan. Kalau dana tabungan sama aja seperti video-video sebelumnya, karena gue nggak update banyak lagi di sini. Karena menurut gue duit gue udah cukup banget, karena sekarang gue juga nggak ada kebutuhan, jadinya sekarang aman-aman aja di angka 26 juta. Jadi gue pakai dua, pasar uang dan obligasi. Pasar uang masih sama juga. Di sini gue pakai Sukor Invest Money Market Fund, dan kalau obligasi gue pakai Sukor Invest Stable Fund. Jadi dua-duanya ini gue bener-bener apa ya? Kayaknya udah gue nggak perlu pakai yang lain lagi. Gue cukup di dua jenis ini aja, kayak gitu. Lanjut dana pensiun, gue pakai 3 produk, ada pasar uang, ada obligasi, sama saham. Di sini pasar uang gue pakai Manulife Dana Kas Syariah. Ini gue dapetin dari kode referral yang kalian pakai kalau misalkan kalian daftar pakai kode referral gue. Di sini gue nggak top up, ini berdasarkan referral aja. Kemudian di obligasi, ini ada Majelis Sukuk Negara Indonesia dan Dana Mas Stabil. Majelis Sukuk ini dulu juga dapat dari referral, dan yang gue top up itu ada di Dana Mas Stabil. Di sini gue lagi nggak top up lagi ke Dana Mas Stabil karena gue lagi fokus untuk taruh ke saham, kayak gitu. Dan yang terakhir ada saham. Di sini gue pakai dua, ada BNI AM Index IDX 30 sama Afris IDX 30. Tapi di sini seperti yang kalian lihat harganya tuh lagi cenderung turun. Dari bulan lalu nih harga nih stagnan nih, naik turunnya nggak terlalu tinggi, dan turun juga nggak tinggi, naik juga nggak tinggi. Tapi dari beberapa hal yang gue baca, kayaknya bulan-bulan ini atau bulan ke depan nih market bakal jelek kayaknya. Jadi gue lagi nggak taruh banyak dulu di saham. Jadi gue untuk ya cuma rutin aja setiap bulannya. Tapi untuk penambahan secara signifikannya mungkin nanti, karena gue lagi lihat kondisi market juga kayak gitu. Lanjut, yang ketiga ada dana bersama. Nah, di dana bersama ini seperti yang kalian lihat tujuannya ya untuk gue sama cewek gue. Di sini gue pakai dua, masih sama, pasar uang dan obligasi. Pasar uang tetap pakai Sukor Invest Money Market Fund, terus kemudian obligasi pakai Sukor Invest Stable Fund dan Dana Mas Stabil. Secara overall nggak ada perubahan, ya udah gue tetap rutin aja nabung tiap bulan di Bibit kayak gitu. Oke, untuk strategi gue, gimana cara gue invest di Bibit? Yang pertama adalah gue itu nabung rutin aja di Bibit. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, performa gue dari pertama kali gue invest di sini, bulan Oktober atau November 2020, gue selalu grafiknya tuh naik karena gue selalu nabung rutin. Jadi gue nggak pernah nge-skip, karena ya udah ini yang gue rutinin taruh di Bibit. Jadi setiap bulan pasti gue taruh di sini. Dan untuk jumlahnya sesuai aja sama tujuannya. Dan kalau gue sih tergantung, kalau misalkan gue ada bonus lebih, ya gue bisa taruh lebih. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya sesuai sama yang gue targetin aja. Jadi kan misalkan di situ ada yang tiba-tiba tinggi itu mungkin karena gue lagi ada bonus atau gue dapat duit lebih, jadi gue taruh lebih banyak kayak gitu. Nah, untuk alokasinya sekarang seperti ini, pasar uang 15%, obligasi 56%, dan saham 29%. Cuma untuk kedepannya gue bakal gedein ke saham lagi, tapi setelah 2 tahun lagi mungkin. Karena dalam waktu tahun depan atau 2 tahun lagi, gue sedang fokus di dana bersama. Karena itu yang pengen gue pakai untuk tahun depan atau 2 tahun lagi. Jadi, nanti gue baru fokusin ke saham lagi. Kalau sekarang, karena tujuan gue 2 tahun lagi, jadi gue taruh di obligasi sama pasar uang aja. Karena itu yang lebih aman menurut gue daripada saham yang terlalu fluktuatif, kayak gitu. Terus gue nggak mau terlalu agresif dulu ke saham bulan ini atau 2 bulan ke depan, karena sekarang ini lagi banyak sentimen-sentimen negatif. Kalian harus baca juga di berita-berita di US lagi inflasi tinggi, terus The Fed lagi naikin suku bunga dan sebagainya. Itu kalian coba baca-baca di Google atau kalian nonton YouTube orang lain juga boleh. Banyak kok yang bagus yang ceritain gimana cara analisa market ini tuh seperti apa. Jadi menurut gue sekarang market lagi kurang bagus, dan di Indonesia juga lagi harga naik turun doang signifikan, makanya gue nggak mau terlalu agresif. Tapi gue tetap rutin masukin tiap bulan. Jadi kayak
ya udah ini yang gue invest rutin. Cuma untuk nanti kalau misalnya gue ada bonus atau gue ada lebih, gue nggak mau masukin sekarang. Jadi gue masukin ke pasar uang atau obligasi dulu. Nanti kalau misalnya pasarnya lagi turun, baru gue tarik dari pasar uang atau obligasi untuk gue masukin ke saham. Jadi strategi gue sih kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat video kali ini. Mungkin nggak gitu banyak update juga, tapi inilah hasil gue setelah gue menabung atau invest sekitar mau 2 tahun. Sekarang udah 1 tahun, 8 bulan mungkin. Jadi sebentar lagi 2 tahun dan hasilnya menurut gue lumayan. Dan gue akan tetap terus untuk nabung atau invest di bibit, kayak gitu. Oke, sekian aja buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!